Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah orang yang bangkrut ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian orang yang merugi itu?" Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu mereka yang tidak punya harta, mereka yang tidak punya uang, yaitu mereka para pedagang yang dagangannya tidak laku, yaitu mereka para petani yang gagal panen, yaitu mereka para pembisnis yang bisnisnya tidak membawa keuntungan." Mendengar jawaban para sahabatnya ini, Nabi tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, "Bukan itu wahai sahabatku. Orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu bukan mereka yang tidak punya uang, bukan mereka yang tidak punya harta wahai sahabatku, tetapi orang yang rugi di kalangan umatku ialah orang yang ketika di dunia banyak amal-amal ibadah, banyak amal-amal solehnya, namun ketika dibangkitkan pada hari kiamat dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak, ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya. Tetapi kemudian datanglah orang-orang yang dulu ketika di dunia yang pernah dicaci maki, yang pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dirampas, orang yang pernah ditumpahkan darahnya, orang yang pernah dizolimi, dan orang yang harga dirinya pernah direndahkan oleh orang tersebut. Kemudian rombongan orang-orang yang pernah dianiaya, yang pernah dihina, yang pernah dizolimi menuntut segala perbuatannya terhadap orang tersebut. Orang yang dizolimi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dulu si fulan telah menzolimiku, sekarang saya meminta keadilan-Mu ya Allah." Maka diambillah pahala si fulan lalu diberikan kepada orang yang dizolimi. Kemudian datang lagi orang yang menuntut minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dulu si fulan telah mengambil hartaku, si fulan telah mengambil daripada tanahku ya Allah, sekarang saya minta keadilan ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil amalnya lalu memberikan kepada orang yang diambil haknya. Kemudian datang lagi orang yang selanjutnya dan meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan, "Ya Allah, dulu ketika fulan di dunia pernah memfitnah saya ya Allah, pernah memukul saya ya Allah, sekarang hari ini ya Allah saya minta keadilan kepadamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil daripada amal kebaikannya lalu diberikan kepada orang yang disakitnya tersebut. Kemudian
saking banyaknya orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan tersebut, maka amal-amal solehnya habislah terbagi kepada orang yang dizolimi. Karena sudah habis amal-amal solehnya, sedangkan orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memindahkan daripada dosa orang yang dizolimi ini kepada si fulan tersebut. Inilah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang rugi, tentang orang-orang yang bangkrut, tentang orang yang tidak beruntung ketika di dunia banyak amalnya tetapi di akhirat habis amalnya karena kezolimannya ketika di dunia. Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa ketika di akhirat suasana yang begitu menakutkan, suasana yang mengerikan, orang-orang saling tuntut menuntut satu sama lain. Ketika ada seseorang yang sudah berada di depan pintu surga, tinggal selangkah lagi masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada suara di dalam neraka dan mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, jangan masukkan si fulan ke dalam surga." Maka malaikat mengatakan, "Kenapa engkau mencegahnya si fulan untuk masuk ke dalam surga?" Maka orang yang di neraka ini mengatakan, "Wahai malaikat, betul fulan ini ahli ibadah, zikirnya banyak, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, selalu bersedekah kepada orang lain, selalu berbuat baik kepada orang lain. Tetapi saya tidak ridho, wahai malaikat. Dulu saya tetangga si fulan, ketika saya tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan sholat, tetapi fulan diam-diam saja tidak pernah mengajakku taat kepada Allah, tidak pernah mengajakku untuk melaksanakan sholat berjamaah. Betul wahai malaikat, setiap hari saya lihat mondar-mandir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi saya tidak sekalipun diajak oleh si fulan untuk sama-sama mengerjakan sholat berjamaah. Saya minta wahai malaikat, jangan masukkan si fulan ke dalam surga." Subhanallah, hidayah. Kemudian terdengar suara lagi di dalam neraka dan mengatakan, "Wahai malaikat, tunggu, jangan masukkan fulan ke dalam surga." Maka malaikat mengatakan, "Kenapa si fulan tidak boleh masukkan ke dalam surga?" Maka orang yang ada di dalam neraka mengatakan, "Wahai malaikat, fulan dulu adalah suami saya. Ketika di dunia saya tidak pernah diajarkan agama kepada suami saya. Suami saya tidak melarang saya membuka aurat, tidak melarang membuka jilbab di depan umum. Asbab perkara ini saya dimasukkan ke dalam neraka. Maka saya sebagai istrinya, wahai malaikat, saya tidak terima suami saya masuk ke dalam surga." Selanjutnya terdengar suara di dalam neraka lagi dan mengatakan, "Wahai malaikat, tunggu, jangan masukkan fulan ke dalam surga. Saya tidak ridha, wahai malaikat. Dulu di dunia saya adalah anaknya. Saya di dunia tidak pernah diajarkan agama, tidak pernah disuruh untuk sholat, tidak pernah disuruh untuk menutup daripada aurat. Asbab daripada perkara ini aku dimasukkan di dalam neraka. Maka wahai malaikat, saya tidak terima, saya tidak ikhlas bapak saya masuk ke dalam surga. Tolong tarik bawa ke dalam neraka bersama kami." Subhanallah, hidayah.
Inilah suasana saling tuntut menuntut ketika di akhirat. Bahkan anak kita, istri kita yang di dunia pun akan menuntut kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagaimana kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Bagaimana pentingnya dakwah, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kisah tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arab disakret yang ono, ora yang ono. La ilaha illallah.